Bab 351 Rumahmu sudah tidak ada. Setelah Kaisar Zhang pergi, Christopher bangkit berdiri, tatapan matanya sangat tajam dan berkata, "Bersiap-siap. 3 hari kemudian, kita akan menyerang alam semesta Guanxuan." Sharon sedikit heran dan berkata, "Kenapa harus 3 hari kemudian?" Christopher tersenyum dan berkata, "Kita baik-baik dulu, barulah menyerang." Setelah itu, dia memandang ke Kaisar Agung Nasib yang ada di sampingnya. "Kaisar Gu, kamu pergi ke Akademi Guanxuan untuk memberitahu mereka, jika alam semesta Guanxuan menyerah, maka tidak akan ada yang mati. Jika tidak menyerah, 3 hari kemudian tidak ada alam semesta Guanxuan di dunia ini lagi." Kaisar Gu menganggukkan kepala lalu berbalik badan pergi. Sharon berkata dengan serius, "Menurutku, mereka tidak akan menyerah." Christopher tersenyum dan berkata, 3 hari kemudian, Kaisar Zhan akan keluar dari latihan tertutup." Sharon sedikit kaget dan berkata, "Lukanya sudah pulih." Christopher menganggukkan kepala dan berkata, "Lia." Sharon tersenyum dan berkata, "Kali ini, kita pasti akan menang." Di luar Sekte Wu, Jody membawa seorang remaja bergegas keluar ke Sekte Wu. Remaja ini bernama Treven Tian, merupakan master yang paling hebat dalam generasi muda. Jody mendadak berkata, "Treven, mulai dari hari ini kamu bukan murid Sekte Wu lagi." Treven menoleh ke arah Jody dan tercengang berkata, "Ketua." Jody berkata dengan nada lembut, "Kembalinya perabadian hidup abadi adalah hal yang baik. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan tempat ini pergi ke dunia luar. Agar keturunan kita juga tidak perlu merasakan penderitaan di alam semesta ini, juga bisa memiliki dunia yang lebih baik." Setelah itu, dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tapi, menurutku Kaisar Agung ini terlalu percaya diri, seumur hidup tidak takut dengan orang lain. Selain Penatao, tidak takut dengan siapapun. Sikap seperti ini pasti akan mencelakainya dan menyusahkan semua orang. Oleh karena itu, Sekte Wu mengikutinya mungkin akan dalam bahaya." Treven berkata dengan serius, "Ketua, aku tidak ingin meninggalkan Sekte Wu." Jody berkata dengan tenang, "Sekte Wu tidak mungkin percaya 100% dengan Kaisar Yongsheng. Kamu meninggalkan Sekte Wu, jika kedepannya terjadi sesuatu dengan Sekte Wu, setidaknya peninggalan Sekte Wu tidak terputus." Treven masih ingin berkata sesuatu, Jody lanjut berkata, "Cepat pergi." Treven mengepal erat kedua tangannya dan diam tak berkata. Jody menghela napas lalu berkata dengan ekspresi wajah bercampur aduk, "Demi meninggalkan benih harapan bagi Sekte Wu, apa kamu mengerti?" Usai berkata, Jody langsung membalikkan badannya. Treven diam cukup lama di tempat barulah berbalik badan pergi. Alam semesta Guanxuan. Belakangan ini, Sander dan Arya bertarung setiap hari di langit berbintang ini. Tentu saja, Sander adalah pihak yang dihajar babak belur itu. Sander ada mengeluarkan seluruh tenaganya, bahkan sampai jurus menebas langit menghunus pedang juga tidak bisa melukai raganya Arya. Dia hanya berdiri diam di sana. Awalnya Sander merasa sangat gagal. Dirinya bagaikan manusia tidak berguna, tetapi dia segera mengubah pemikirannya. Siapa Arya itu? Sosok yang menakutkan hidup di zaman kakeknya. Dia barulah berusia 18 tahun, wajar saja tidak bisa mengalahkannya. Orang harus tahu diri. Belakangan ini, dia berhasil melatih tubuh tahan banting. Sekarang dia sudah bisa menahan beberapa tinjuan dari Arya,
Semua ini juga karena Arya tidak mengeluarkan seluruh tenaganya. Hal yang patut dipuji adalah selama pertarungan dengan Arya, jurus menebas langit menghunus pedang sudah bisa 70 kali lipat. Sekarang satu tebasannya, Kaisar Agung pada umumnya tidak mungkin bisa menangkis. Pada saat ini, Anyo mendadak muncul di belakang Sander. Dia memberi hormat dan berkata dengan sopan, "Tuan muda, orang dari dunia abadi datang." Dunia abadi. Sander mengerutkan kening dan berkata, "Ada urusan apa?" Anyo berkata, "Membujuk kita untuk menyerah." Sander tercengang, lalu tersenyum berkata, "Ayo." Setelah itu, Sander dan Anyo menghilang dari tempat. Arya melihat kejauhan dan berkata, "Ayo kita pergi juga." Setelah itu dia membawa Arya menghilang dari tempat. Di langit Aula Dewa Maya nyata, Kaisar Gu melihat Aula Dewa Maya nyata yang ada di bawah dengan menyilangkan kedua tangannya. Pada saat ini, Sander mendadak muncul di depan Kaisar Gu. Kaisar Gu melihat Sander yang ada di depannya dan berkata, "Menyerah atau mati, kamu pilih satu." Sander tersenyum dan berkata, "Ayo kita bertarung." Kaisar Gu mengerutkan kening. Awalnya dia ingin bertarung, tetapi seolah-olah memikirkan sesuatu, dia pun menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak ada artinya bertarung denganmu. Menang tidak ada hadiah, jika kalah maka akan menjadi hal yang memalukan." Melihat Kaisar Gu tidak menerima tantangannya, Sander langsung sedikit kecewa. Sekarang kekuatannya sudah ada peningkatan, dia ingin mencari orang bertarung, alhasil malah tidak menerima tantangan ini. Sander masih ingin berkata sesuatu, Kaisar Gu lanjut berkata, 3 hari kemudian, jika alam semesta Guanxuan tidak menyerah, maka akan binasa dari alam semesta ini. Usai berkata, dia langsung berubah menjadi cahaya putih menghilang dari alam semesta. 3 hari kemudian, Sander mengerutkan kening dan sedikit heran, kenapa Kaisar Agung Yongsheng akan mengundur 3 hari kemudian. Pada saat ini, Grace muncul di samping Sander. Dia memandang ke arah kejauhan, lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Sander berkata, "Mereka sedang mengulur waktu." Grace menganggukkan kepala, dia memandang ke arah Sander dan berkata, "Pergi ke dunia bintang kacau." Sander sedikit kaget. Grace berkata dengan serius, "Kali ini, medan perang tidak mungkin berada di arena Dewa Maya nyata." Sander berpikir sejenak, kemudian menatap ke ujung langit. Ada seorang wanita yang berdiri di ujung langit. Teza An. Sander muncul di samping Teza dan berkata, "Senior, bagaimana pendapatmu?" Teza berkata, "Pergi ke dunia bintang kacau." Sander tersenyum dan berkata, "Baik." Teza mendadak berkata, "Nona Jessie." Wush. Terdengar suara deru pedang yang menggema di langit. Seketika seorang wanita muncul di depan 2 orang ini. Orang yang datang adalah Jessie. Jessie memakai gaun hijau, memegang pedang panjang dan terlihat sangat menakjubkan. Jessie melihat Sander sekilas dan berkata, "Peningkatanmu sangat pesat, ya." Sander tersenyum dan berkata, "Semua ini karena hasil didikan dari Nona Arya." Lia Dong. Pada saat itu juga, Arya membawa putih muncul di depan mereka. Dia menjilati lollipopnya dan berkata dengan serius, "Di bawah didikanku, cucuku." Kekuatan Sander sudah meningkat pesat, sekarang dia sudah bisa menahan 3 tinjuanku. Sander tersenyum. Jessie juga tersenyum dan berkata, "Nona Arya, nanti pergi berkelahi, ikut tidak?" Arya ingin ikut, tetapi dia teringat sesuatu,
tiba-tiba menoleh ke arah Teza yang ada di sampingnya. "Jika berkelahi, aku harus izin dari Kak Teza." Teza menganggukkan kepala dan berkata, "Ayo sama ke sana." Arya tersenyum dan berkata, "Baik." Sander memandang ke arah Teza dan berkata, "Kita saja." Teza menganggukkan kepala dan berkata, "Lia, kita saja." Egera diputar. Sander sedikit bingung lalu berkata, "Orangnya tidak terlalu sedikit." Teza berpikir sejenak dan berkata, "Memang sedikit." Di saat Sander ingin berbicara, Teza mendadak berkata, "Nona Wera." Boom! Aura yang kuat langsung membumbung tinggi ke langit. Setelah itu muncul seorang wanita. Wera Zuang. Wera memakai gaun putih panjang, wajah sangat manis, lalu memegang tombak 3 bilah di tangannya. Teza lanjut berkata, "Nona Yani." Boom! Seketika, aura yang kuat langsung memancar ke segala arah, lalu seorang wanita berjalan keluar. Yani dari aula baka. Teza memandang ke arah Sander dan berkata, "Sudah cukup." Sander tersenyum dan berkata, "Baik." Pada saat ini, Grace mendadak berkata, "Ada portal teleportasi." Setelah itu, dia memandang ke samping dan berkata, "Anyo." Anyo muncul di sampingnya. Dia membuka telapak tangannya, cahaya emas langsung terbang dari tangannya, lalu berubah menjadi portal teleportasi yang lebar di depan semua orang. Grace berkata, "Aku sudah meminta orang untuk membuka lorong dimensi dari alam semesta Guanxuan ke dunia bintang kacau, lalu membangun portal teleportasi. Sekarang orang kita bisa kapan saja menuju ke dunia bintang kacau." Sander menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia berjalan ke arah portal teleportasi, tetapi tiba-tiba berhenti lalu memandang Grace yang ada di sampingnya dan berkata, "Kamu?" Grace mengedipkan mata dan berkata, "Aku tentu saja ikut juga." Sander tersenyum tipis dan berkata, "Grace, kamu harus menjaga akademi." Grace berkata dengan serius, "Aku bisa membantu kalian." Sander masih ingin berkata sesuatu, Teza mendadak berkata, "Biarkan dia ikut." Sander sedikit heran. Meskipun Grace memiliki fisik yang kuat, dia sibuk dengan masalah administrasi, dia tidak ada waktu meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, tingkatan alamnya sangatlah rendah. Kali ini, mereka pergi ke dunia bintang kacau akan berhadapan dengan Kaisar Agung. Grace memelototi Sander dan berkata, "Kamu meremehkanku, ya?" Sander tersenyum dan ingin berbicara, tetapi Teza mendadak berkata, "Ayo pergi." Sander melihat Grace yang percaya diri dan bertanya, "Kamu sudah mengendalikan kantong kecil itu?" Grace tersenyum dan berkata, "Kamu pintar sekali." Sander tersenyum, kemudian langsung menarik Grace masuk ke dalam portal teleportasi. Sekelompok orang masuk ke dalam portal teleportasi, seketika langsung menghilang. Dunia bintang kacau. Di Sekte Wu, Christopher dan lainnya sedang membahas bagaimana menyerang alam semesta Guanxuan. Pada saat ini, seorang senior mendadak muncul dan berkata, "Orang dari alam semesta Guanxuan datang." Saat mendengar perkataan ini, Christopher kaget dan berkata, "Mereka sudah datang." Senior itu menganggukkan kepala dan berkata, "Lia, berada di pintu masuk dunia bintang kacau." Christopher mengedipkan mata dan berkata, "Berapa banyak orang yang datang?" Senior itu berkata dengan serius, "Sedikit, beberapa orang saja." "Beberapa orang?" Christopher dan lainnya mengerutkan kening dan merasa heran. Pada saat ini,
Sharon mendadak berkata, "Ayo kita pergi melihat mereka." Christopher menganggukkan kepala, lalu membawa sekelompok orang menghilang dari istana ini. Di luar dunia bintang kacau, Christopher membawa sekelompok kaisar agung Nasib muncul di depan Sander dan lainnya. Dia memandang Sander yang berdiri di paling depan lalu tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, kamu datang untuk menyerah, ya?" Sander berpikir sejenak dan menjawab, "Alam semesta Guanxuan tidak ada konflik dengan peradaban abadi, kenapa kalian terus menekan alam semesta Guanxuan?" Christopher memandang Sander dan tersenyum berkata, "Tuan Muda Ye, kamu benar-benar polos sekali. Dunia ini sangat keras, yang kuat menekan yang lemah. Orang lemah memang selalu tertekan, apa kamu tidak mengerti hukum ini?" Sander melihat Christopher dan diam tak berkata. Christopher tersenyum berkata, "Kalian memang tidak ada konflik dengan mereka, tapi apakah penting? Kami ingin wilayah alam semesta Guanxuan dan benda pusaka di badanmu, kamu tidak memberikannya, bukannya ini adalah konflik?" Sander diam tak berkata. Christopher masih ingin berbicara, Sharon yang di samping mendadak berkata, "Ada yang aneh." Christopher mengerutkan keningnya. Di saat berbicara ada dua aura yang menakutkan muncul di belakangnya. Seketika muncul ledakan kuat di dunia bintang kacau. Seketika, dunia bintang kacau mulai ambruk. Christopher dan lainnya berdiri diam di tempat. Sander melihat Christopher dan berkata, "Rumahmu sudah tiada." Semua orang terdiam. Di langit dunia bintang kacau, Grace muncul di kejauhan. Dia tersenyum dan berbalik badan pergi. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depan mereka. Wanita memakai gaun putih dan berambut putih. Grace melihat wanita yang ada di depannya. Dia kenal dengan wanita ini. Sela Nangong, Kaisar Salju sekarang. Grace sedikit kaget, karena dia tidak menyangka Kaisar Salju akan datang mencarinya. Dua wanita saling memandang, tidak ada yang duluan bicara. Tidak lama kemudian, Kaisar Salju menundukkan kepala dan berkata, "Cantik sekali, pantas saja dia begitu menyukaimu." Usai berkata, dia langsung berbalik badan pergi. Grace mendadak berkata, "Nona Sela." Sela berhenti, dia menatap ke arah Grace dan berkata, "Kamu kenal aku?" Grace menganggukkan kepalanya, "Kenal." Sela melihat Grace dan berkata, "Ada masalah apa?" Awalnya Grace ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menyadari sekarang mengatakan apapun sudahlah tidak cocok. Sela berbalik badan dan berkata dengan tenang, "Aku datang ke sini hanya ingin melihat istrinya." "Nona Grace, kamu sangat cantik, jangankan dia adalah seorang pria, bahkan aku seorang wanita juga terpesona." Usai berkata, dia langsung mau pergi. Namun, Grace mendadak berkata, "Nona Sela, jangan pergi dulu." Sela berhenti. Dia menatap ke arah Grace dan menunggu apa yang ingin dikatakan. Grace berjalan ke depan Sela, ekspresinya sangat bercampur aduk dan berkata, "Nona Sela, aku mengetahui sedikit masalahmu dengannya, menurutmu, bagaimana dia memperlakukanmu?" Sela memandang Grace dan berkata, "Apakah masih penting?" Grace menggelengkan kepala dan berkata, "Nona Sela, sebenarnya dia juga suka denganmu." Sela langsung mengepal erat kedua tangannya, tatapan matanya menjadi lembut, tetapi kembali menjadi tajam. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Tapi, dia memilihmu." Grace berkata, "Nona Sela, apa kamu masih menyukainya?" Sela diam, "Apa masih suka?"
Dia juga tidak tahu. Dia hanya tahu, selama beberapa hari ini, dia tidak peduli bagaimana terus berlatih juga tidak bisa melupakan orang itu. Beberapa hari yang lalu, Perabadan Abadi mengajaknya bergabung, tetapi setelah mengetahui mereka akan berhadapan dengan alam semesta Guanxuan, dia langsung menolaknya. Saat itu, dia sangat emosi, tetapi tidak boleh karena cinta muncul rasa benci. Karena dia tidak pernah melakukan hal yang menyakitinya. Grace memandang Sheila dan berkata, "Sebelum kamu datang, dia meminta orang memberitahumu, agar kamu meninggalkan dunia bintang kacau yang bahaya ini, benar?" Bersambung.